Berkenaan dengan kegiatan Pondok Ramadan, sebenarnya saya salut, gimana tidak. Para santri menjalankan semua aktivitas yang bermulai dini hari dengan penuh semangat. Waktu sahur mereka bangun seperti biasa. Namun setelahnya tak ada dari mereka yang tidur seperti halnya di rumah sendiri. Mereka lakukan sholat tahajud dan dilanjut dengan tadarus Al-Quran hingga azan berkumandang. Setelah sholat subuh berjemaah, mereka tak ada kesempatan tidur. Yang mereka lakukan adalah mengaji lagi. Jadi golden time atau waktu emas yang berada tepat 10 menit sebelum subuh dan 10 menit setelah subuh digunakan oleh mereka untuk mengaji. Tak ada kesempatan tidur buat mereka di pagi hari, karena setelah itu ada agenda bersih-bersih, olahraga, sholat duha, membaca surah Al-Waqi'ah, dan dilanjut dengan kegiatan kursus. Mungkin ada yang nanya, kenapa mesti begitu? Untuk menjawabnya, saya teringat hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, bahwasanya tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Itulah alasan kami tidak kasih kesempatan tidur pagi buat mereka. Lantas, kapan mereka tidur? Nah, waktu tidurnya sengaja ditaruh di waktu yang baik dan sangat tepat, yakni sebelum sholat zuhur. Tepatnya jam 10.30 hingga jam 12.00. Ya, tidur mereka masuk kategori tidur qailulah yang memang disunnahkan. Insya Allah tidurnya berkah dan mendapat pahala juga. Waktu tidur memang disetting tidak banyak, karena mereka kesini tujuannya belajar, bukan lomba tidur. Jika membahas soal tidur, saya teringat hitung-hitungan menarik dari Imam Ghazali. Beliau berkata, andai seseorang tidur selama 8 jam per hari, maka ketika usia 60 tahun, tidurnya saja sudah 20 tahun. Coba bayangkan, andai tidur itu digunakan untuk ibadah, akan ada berapa banyak pahala yang akan diperoleh. Terus, saya teringat lagi pada sosok manusia terkaya di dunia, yaitu Mas Bill Gates. Pemilik Microsoft itu seringkali ada di deretan orang terkaya nomor 1 di dunia. Rahasianya simpel sekali. Ia cuma tak banyak tidur. Konon katanya, dalam seminggu ia tidur cuma 8 jam. Berarti perharinya cuma tidur sekitar 1 jam saja. Kembali lagi pada aktivitas selama Pondok Ramadan. Seperti pondok pada umumnya, di Pondok Kilat ini juga ada aturan. Tak lepas juga, ada sanksi-sanksinya bagi yang melanggar. Untuk sanksi, kami tidak ngasih yang berat-berat. Dan ini yang perlu diluruskan. Adanya sanksi bukan berarti kami tega. Bukan juga tak ada belas kasihan. Lebih tepatnya, kami ingin mengajarkan kedisiplinan dan membuat efek jera pada mereka. Seperti yang Anda tahu, disiplin itu sangat mahal harganya. Sebenarnya, aktivitas mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Masih banyak lagi sederetan kegiatan hingga jam 9 malam. Mungkin orang-orang berpikir bahwa kegiatan yang banyak ini melelahkan. Memang kelihatannya begitu melelahkan. Tapi kalau mengingat perkataan Imam Syafi'i, rasanya lelah tak akan terasa lagi. Beliau berkata, bila kamu tak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi dalam belajar, lelah memang wajar. Namun walau padat kegiatan, mereka tetap senang menjalankannya. Pernah dalam suatu kesempatan saya bertanya, gimana rasanya ikut Pondok Ramadan? Hampir semua dari mereka mengaku senang. Hanya ada satu orang yang bilang gak senang. Pas ditanya alasannya, ia menjawab bahwa sanksi itu yang membuat mereka gak senang. Ketahuan banget bahwa ia sering disangsi. Oh iya, sebelum mengakhiri cerita, saya turut mendoakan kebaikan buat para santri. Semoga mereka mendapat ilmu barokah dan bermanfaat. Semoga kebiasaan bagus yang dilakukan selama Pondok Ramadan ini tetap ia lakukan tatkala ada di rumah masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu cerita singkat ini. Sekiranya menginspirasi, silahkan like, comment, and share.